Salam jumpa lagi dengan saya Michelle Wonwa di dalam program Prophetic Eyesight Special. Kali ini kita akan membahas temanya tentang COVID-19 dan hubungannya dengan iman Kristen orang percaya. Dan bersama dengan saya saat ini sudah ada Bapak Timothy Parengkuan. Shalom, shalom, puji Tuhan. Sejak akhir tahun 2019 lalu, dunia dikejutkan dengan merebaknya virus berbahaya di Wuhan. Virus yang disebut sebagai virus corona ini telah menyebar sampai hampir ke semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Update terakhir menurut data dari Worldometers, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak kurang lebih 8,2 juta orang. Hingga Rabu 17 Juni 2020 ya. Dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 4,2 juta orang pasien telah sembuh dan 400-an lebih orang meninggal. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, akibat dari pandemi COVID-19 ini begitu banyak aktivitas sosial, ekonomi, bahkan pendidikan menjadi terganggu karena kebijakan karantina wilayah atau yang lebih dikenal lockdown yang diambil oleh beberapa negara. Khusus di Indonesia, kita kenal dengan namanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan sekarang lebih banyak lagi ada istilah-istilah baru, work from home, stay home, social atau physical distancing, yang semuanya itu ada di dalam semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah-pemerintah yang terkena dari pandemi COVID-19. Bahkan belakangan ada lagi istilah tentang new normal. Nah, jika kita melihat semuanya ini, Pak, bagaimana sih seharusnya sikap orang percaya di dalam melihat pandemi COVID-19? Karena secara data seperti yang tadi sudah saya sampaikan, memang banyak yang meninggal walaupun jika dibandingkan dengan yang sembuh, persentasenya masih lebih banyak yang sembuh. Tetapi tidak sedikit ada banyak efek yang mengakibatkan rumah tangga goyang, ekonomi rumah tangga goyang, ekonomi sebuah perusahaan juga goyang, termasuk juga di negara-negara manapun gitu. Nah, ini sebelum kita masuk lebih dalam, kalau menurut Bapak bagaimana Pak sikap kita sebagai orang percaya menanggapi hal ini? Ya, ini kalau menurut saya kita nggak usah panik ya, nggak usah khawatir, nggak usah ketakutan, karena memang kalau kita sebagai orang percaya yang betul-betul memperhatikan apa yang dikatakan dalam Alkitab, semuanya sudah tertulis. Jadi mungkin saya mau katakan pertama-tama adalah jangan panik, jangan takut, tetap tenang. Kalau kita panik, nanti kita terbawa pemikiran mereka, akhirnya kita terintimidasi, akhirnya ya kita bukannya kita merasa sejahtera, tapi justru kita ikut-ikutan masuk di dalam atmosfer kepanikan kan. Yesus kan memberikan kita damai sejahtera gitu. Iya, betul. Dan kalau firman Tuhan berkata dia datang dan memberikan damai sejahtera, tentu case-case seperti ini akan terlihat apakah kita betul-betul orang-orang percaya yang mengalami damai sejahtera itu. Nah, yang saya bisa katakan di awal adalah jangan panik, tetap tinggal tenang gitu. Iya. Tetap tinggal tenang ya. Jangan Nah, panik. kalau Bapak katakan bahwa tetap tinggal tenang, nah bagaimana ini Pak aplikasinya gitu untuk tetap tinggal tenang gitu? Karena memang terus terang kita manusia seringkali kan dipengaruhi oleh segala situasi lingkungan yang ada dan membuat akhirnya bisa dikatakan iman kita menjadi goyah gitu. Ini bagaimana nih aplikasinya? Saya katakan tetap tinggal tenang itu kalau dilihat dari sudut pandang rohani, saya bisa jawabnya dengan ayat-ayat. Tapi kalau kita lihat juga dari sisi psikologi, kalau orang yang panik ya, itu pertahanan di dalam tubuhnya juga jadi menurun gitu kan, melalui analisa. Kalau orang panik, khawatir atau takut, imun juga jadi turun. Nah, secara psikologi ini penting sekali. Kalau kita tenang menghadapi semua ini, maka pertama-tama ya kalau kita tenang, maka kita pun menjaga kita punya sirkulasi, kita menjaga kita punya imun. Apalagi kalau kita lihat secara rohani, kita mengajar bahwa tenang, waktu kita tenang supaya kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berdoa. Karena ada satu ayat saya bacakan, kalau berbicara soal tinggal tenang, Yesaya 30 ayat 15. Jadi Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus ya, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan.
Tapi dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Ya, kita lihat di sini. Tadi saya ambil bagian yang bawah. Tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan kita. Jadi pertama-tama saya tentu katakan jangan panik. Kamu tinggal tenang. Lalu nanti berikutnya kita akan kupas lebih dalam lagi. Di atasnya kan dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Kita akan lihat efek dari istilah-istilah yang dikatakan jadi work from home ini. Alkitabiah juga dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Berarti kalau kita tenang, ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, dan disitulah Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, disitulah terletak kekuatanmu. Ya, berarti seperti ini, kembali lagi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, itu kan dikatakan bahwa ada satu ayat dikatakan supaya kita tetap menjaga, supaya kita tetap terjaga, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita, gitu, menjelang kedatangan Kristus. Berarti ini semuanya ketika pandemi ini ada, ini berarti ini kena 3 hal ini ya Pak ya, mengenai tubuh tadi yang Mbak bilang itu akan imunitasnya harus diperhatikan, jiwa juga akan tenang ketika kita membangun manusia roh kita dengan Tuhan, ya Pak ya, begitu ya Pak ya. Kita tuh tidak pernah salah di dalam memberikan tuntunan dan arahan kepada kita semua. Dan akhirnya terbukti dari para psikologi, dari medis juga mengatakan bahwa kalau kita menjaga emosi kita, kalau kita menjaga jiwa kita, kita tenang, maka dari ketenangan yang kita miliki itu membangun pertahanan di dalam tubuh kita sendiri. Jadi apapun yang sedang melanda sekeliling kita, memang number one secara manusia, secara psikologi kita harus tenang. Nah, kalau kita tenang, nggak usah panik, nggak usah khawatir, kita tenang, baru kekuatan yang Tuhan taruh. Karena di dalam manusia itu satu ciptaan yang sangat luar biasa ya, lengkap dan sempurna. Ketika masalah ini, pandemi ini yang berhubungan dengan sakit menyerang manusia ini, membuat banyak manusia jadi meninggal. Kalau kita lihat juga dari analisa, mereka yang meninggal itu kalau dilihat presentasinya, karena emosi mereka terpengaruh, daya tahan mereka jadi turun karena ketakutan yang ada pada mereka, sehingga pertahanan tubuh mereka turun. Nah, disitulah makin lemahnya pertahanan tubuh manusia. Alkitab sudah bilang kalau kita tidak tenang, maka pertahanan kekuatan kita hilang, ya betul, maka virus itu betul-betul menghancurkan manusia. Jadi ya pertama saya mau katakan bahwa stay calm, tinggal tenang. Jangan takut, karena kita kan punya Tuhan. Kita punya firman Tuhan, dan di dalam Alkitab banyak sekali jawaban-jawaban persoalan manusia. Soal ini juga berlaku kan Yesaya 30 ayat 15 tadi. Tinggal tenang, kita jangan khawatir. Tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kalau kita melihat lebih jauh lagi nih Pak, ketika semuanya ini terjadi, berarti bisa dikatakan tadi yang seperti Bapak jelaskan, berarti bisa dikatakan sebenarnya respon kita itu menentukan di dalam menghadapi situasi yang ada sekarang ini, dengan pandemi yang ada, dengan segala keterbatasan, dengan keguncangan yang bisa dikatakan terjadi di mana-mana gitu. Respon kita berarti harus benar dan harus mencari Tuhan, supaya kita semakin tenang, supaya kita semakin tahu gitu bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sebenarnya sedang sediakan di balik segala situasi yang ada. Betul. Jadi Roma 8:28 lah. Jadi apapun yang terjadi di sekeliling kita, situasi seperti ini sebenarnya untuk melihat apakah kita betul-betul mengenal siapa Tuhan kita. Lalu apakah kita betul-betul tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya mau kasih satu ayat lagi yang berbicara tentang nasihat Tuhan untuk tetap tinggal tenang. Ada satu cerita lagi, kisah lagi, ayat lagi di dalam Yesaya pasal ke-7 ayat yang ke-4. Ini cocok sekali dengan keadaan seperti ini. Kalau di Yesaya 7 ayat 4 bunyinya begini: katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah rezin dengan Aram dan anak Remalia. Jadi ini juga ada nasihat. Kalau ada suasana di luar ini seperti ada suasana yang mengamuk, seperti ada suasana yang betul-betul membuat banyak manusia akhirnya dikuasai dan banyak yang meninggal. Nasihat ini lagi dikatakan, tinggallah tenang, jangan takut, jangan hatimu kecut
Ya. Tinggal tenang. Ini nasihat yang sederhana, tapi dampaknya dahsyat. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin kamu bisa tanya adalah bagaimana orang bisa tenang? Ya itu gini, ini berhubungan dengan pengenalan akan Tuhan. Ya. Kalau kita cuma sekedar KTP saja, dasar fondasi ketenangannya juga dari mana? Ya. Tapi kalau kita betul-betul bergaul dengan Tuhan, sehingga ketika kita membaca Alkitab, baca firman, dan kita akan lihat firman itu menjadi hidup, seperti kita bergaul dengan Tuhan, dan dari situlah ketenangan itu diberikan kepada kita dan kita menerimanya. Dan kita berkata, ya Tuhan, aku mau tenang sebab aku tahu siapa Tuhanku. Jadi Roma 8:28 ya, saya mau katakan justru ini adalah hari-hari di mana kembali kita sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita betul-betul hidup di atas firman atau tidak? Apakah kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan? Apakah firman Tuhan itu yang dia sampaikan kepada kita itu lebih powerful, lebih berkuasa daripada informasi di luar atau tidak? Kalau firman Tuhan bilang tenang, karena Tuhan ada di situ. Di mana ada firman, di situ ada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lihat kembali hidup kita ke dalam. Apapun yang ada di situ kita, itu bisa goncang. Tetapi kalau kita betul-betul mengerti firman dan kita bergaul bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan bilang tenanglah hatimu, karena kita tahu dia yang berbicara kepada kita dan hadiratnya pribadinya ada bersama dengan kita. Jadi apapun boleh terjadi di luar, amarah, amukan seperti dikatakan di Yesaya 7 ayat 4. Biarpun ada kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia, tetapi kalau aku tenang, aku tidak kecut hatiku, berarti ada perlindungan. Nah, ini tadi pas Bapak jelaskan, saya sempat terpikirkan begini, Pak. Mungkin itu bisa kita jelaskan atau bisa katakanlah berlaku kepada mereka yang memang selama ini paling tidak terbiasa gitu bergaul dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang-orang percaya? Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka yang katanya mereka adalah orang Kristen, orang percaya, tetapi mereka tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan? Melihat situasi yang seperti sekarang ini, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka? Kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi buat orang-orang Kristen yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita bisa jelaskan, semua yang ada di bawah kolong langit ini, peristiwa-peristiwa seperti ini sudah tertulis dalam Alkitab. Membuktikan bahwa apa? Alkitab itu, firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu adalah absolut. Absolut itu artinya gini, dia tidak berdusta. Apa yang dia katakan terjadi sudah. Kemudian Alkitab, firman Tuhan itu bersaksi tentang keberadaan pencipta langit dan bumi. Kita sudah lihat, yang di sekeliling kita tergenapi, berarti keberadaan pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan kita, Yeshua Masiah, Yesus Kristus itu betul-betul ada. Jadi ini justru kesempatan untuk kita sampaikan kepada teman-teman kita bahwa, kamu lihat di dalam Alkitab, bahwa apapun yang sedang terjadi ini sudah dinubuatkan, sudah terjadi di dalam Alkitab. Jadi apa keputusan kita sekarang? Untuk mendekat kepada Tuhan, bukan sekedar KTP. Sebab kalau sekedar KTP, ya pengenalan akan Tuhan tidak ada. Tapi kalau kita betul-betul bergaul dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi, kan Alkitab sudah katakan, sudah terjadi, kita tidak perlu takut, kita tenang. Karena ada janji Tuhan di tengah-tengah suasana seperti ini. Ada janji pemeliharaan, ada pertolongan Tuhan, itu berlaku di dalam suasana seperti ini. Kita bisa ceritakan kepada orang-orang yang mungkin tidak biasa bergaul dekat dengan Tuhan, siapapun mereka, mau dia pengusaha kan, olahragawan, orang pemerintah, insinyur, para dokter, atau selebritis, siapapun. Sekarang justru saya melihat situasi seperti ini. Setiap orang yang katanya percaya kepada Yesus, apapun profesi mereka, sekarang di-challenge. Apakah kamu betul-betul punya hubungan dengan Tuhan atau tidak? Apakah kamu tahu nggak apa yang firman Tuhan katakan di hari-hari seperti ini? Alkitab sudah berkata, hari-hari terakhir adalah hari-hari yang jahat. Tahukah kamu bahwa Alkitab sudah bilang hari-hari yang gelap? Dan kenalkah kamu bahwa Tuhan yang menebus kamu adalah Tuhan yang juga ada di saat-saat seperti ini? Jadi justru kesempatan untuk kita ngomong kepada mereka, ayo mari kita mendekat kepada Tuhan, mari kita bergaul dengan Tuhan. Sebab kalau kita betul bergaul dengan Dia, tentu ada pemeliharaan yang akan kita rasakan. Dan kita kecapi. Berarti kata kuncinya adalah keputusan dari setiap pribadi, ya Pak ya? Keputusan sekarang dari kalau saya mau lanjutkan, bahwa sekarang lihat aja dengan adanya work from home, semua di rumah, berarti apa? Kegiatan-kegiatan rutinitas
kegiatan-kegiatan formalitas dalam tanda petik kegiatan rohani yang secara formalitas yang biasa orang pergi gereja hari Minggu sekarang untuk saat ini di rumah. Kenapa? Ya Tuhan izinkan supaya begini. Kalau kamu cuma pergi ke gedung tapi kamu tidak punya fellowship di dalam rumah tanggamu, tidak punya persekutuan di dalam rumah tanggamu sendiri, ketika ini terjadi, ini membuktikan bahwa apakah kamu betul-betul mengenal Tuhan dimulai dari rumahmu atau tidak. Karena semua harus dimulai dari rumah. Everything now starts from home. Kita tidak bisa lagi everything starts from home. Jadi pengenalan akan Tuhan juga dimulai dari rumah. Menurut saya justru puji Tuhan kalau sekarang untuk sementara ya, kita juga tidak tahu sampai kapan sementaranya. Tapi ini adalah kesempatan dimulai dari rumah. Keluarga kita masing-masing, dimulai dari istilahnya Yerusalem kita sendiri, rumah kita sendiri. Apakah kita punya persekutuan dengan Tuhan atau tidak? Dari di situ maka shalom itu akan benar turun atas pribadi, turun atas setiap rumah tangga. Bukan shalom yang diucapkan dari atas mimbar, tapi shalom yang benar-benar terjadi. Itu harus berlaku atas setiap pribadi dan atas setiap keluarga. Karena ingat tuh, keluarga itu adalah lembaga yang Tuhan dirikan, yang Tuhan bangun. Jadi kalau sekarang fokusnya di dalam keluarga, pastikan setiap keluarga punya nggak pengenalan akan Tuhan, supaya semua orang yang ada di dalam rumah itu memiliki ketenangan. Ketenangan apa? Di dalam perlindungan Tuhan, aku aman. Nah, ada ayat lain lagi, ayat lagi berbicara begini dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, apa? Kubu pertahananku. Jadi kalau kita bergaul sama dia, apapun mau yang ada di sekelilingmu, kita akan percaya bahwa Tuhanlah perlindunganku. Dia adalah kubu pertahananku. Sekarang sejak peristiwa itu terjadi, orang mulai buru-buru buka Mazmur 91. Buru-buru buka, buru-buru baca. Apa yang saya lihat ini? Fenomenanya orang baca Mazmur 91 seolah-olah waktu baca Mazmur 91 sebagai mantra atau penangkal. Itu kan kesaksiannya Daud. Kita harus punya kesaksian. Jadi gini, sebenarnya ya Tuhan izinkan Roma 8:28. Maukah kamu mengalami perlindungan seperti kata Mazmur 91? Kalau kamu mau mengalami perlindungan seperti apa yang tertulis dalam Mazmur 91, apa yang harus terjadi terlebih dahulu? Bergaul dulu dengan Tuhan. Sampai pemazmur bisa bersaksi, tempat perlindunganku, kubu pertahananku adalah Dia yang aku percaya. Sebab aku duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu dimulai dari mana? Dalam keluarga. Ketenangan mulai dari situ. Kalau itu dimulai dalam keluarga, berarti paling tidak ada fungsi keimaman yang harus muncul ya Pak ya? Betul. Fungsi keimaman yang harus muncul. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan nih Pak, ini fakta yang ada, mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu banyak gitu ya, yang saya tahu, yang saya lihat gitu. Tetapi khusus di Cina gitu, atau mungkin juga di beberapa negara yang lain, karena pandemi ini telah membuat begitu banyak para bapak-bapak, para pria gitu yang ada di sebuah perusahaan, akhirnya mereka dirumahkan, di PHK, sehingga akhirnya terjadi keguncangan ekonomi di dalam rumah tangga mereka, dan akhirnya khusus di Cina sendiri itu tingkat perceraian ini menjadi sangat tinggi. Nah, ini bagaimana ini Pak dengan seperti ini gitu? Kita tidak berharap bahwa orang Kristen, orang percaya yang ada di Indonesia itu mengalami hal yang sama, tapi bagaimana supaya jangan sampai itu terjadi gitu Pak? Kalau untuk kalangan sendiri, sekarang di dalam setiap keluarga pesan firman Tuhan harus diperdengarkan. Jadi ya kembali lagi dari Roma 8:28 ini sekarang orang diarahkan begini. What will you believe? Apa yang akan kamu percayai? Bagaimana perjalanan ibu? Kalau semua perusahaan-perusahaan mengalami close down, banyak karyawan dirumahkan, akhirnya terjadi stres, terjadi perceraian dan lain sebagainya, itu bukan jalan keluar. Jadi khusus buat kalangan kita sendiri, kita harus sekarang mulai sampaikan kebenaran kepada setiap orang di rumah-rumah. Dan kalau sekarang saatnya terbatas untuk mengunjungi orang satu dengan yang lain, berhubung ada distancing itu distancing saatnya seperti ini media. Cari Tuhan, bukalah media, dengarkanlah perkataan Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan lewat media, lewat internet, pesan Tuhan. Jadi sekarang pesan-pesan seperti ini sampai ke rumah masing-masing untuk supaya menguatkan bahwa
jalan keluar yang paling tepat adalah kita kembali kepada Tuhan, melihat lagi hidup kita bagaimana di hadapan Tuhan. Dan tentunya para suami-suami yang adalah imam sekarang bertanggung jawab untuk membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Jadi sekarang membutuhkan orang-orang yang, tentunya ada orang-orang yang dalam keadaan seperti ini, mereka tetap punya hubungan dengan Tuhan. Jadi sekarang masing-masing, ayo masih saling menguatkan, saling membagikan firman. Masih ada kok, kita masih bisa lewat live streaming, masih bisa pakai WhatsApp untuk kita membagikan pesan-pesan yang menguatkan, masih bisa. Jadi kesempatan seperti ini, manfaatkanlah media, baik media video atau media sosial media, manfaatkan untuk sharing firman. Dan ingatkan bahwa jalan keluar yang tepat adalah kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena tadi di C30 dikatakan sekarang mungkin karena ini memang saat yang paling tepat. Nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi, tapi dikatakan bahwa Alkitab tadi katakan dengan bertobat dan tinggal diam. Jadi ini kesempatan untuk kita melihat diri kita sendiri. Tuhan, aku mau mengalami perlindungan. Mungkin aku kurang dekat dengan Tuhan. Aku bertobat Tuhan, aku dan keluargaku, aku mendekat kepada Tuhan. Tuhan adil loh. Tuhan, dia melihat, tapi dia juga menanti orang-orang yang meresponi. Ketika dia melihat ada orang-orang yang meresponi, datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan merendahkan hati dan berkata, Tuhan, aku bertobat kalau aku kurang fokus kepadamu. Mungkin aku terlalu fokus kepada pekerjaanku, sekarang pekerjaanku hancur, berarti aku kurang fokus kepadamu dan aku kurang mengandalkan Engkau. Sekarang aku bertobat berbalik. Saya percaya masih ada kesempatan untuk terjadi sebuah mujizat, sebuah restorasi dari pertobatan kita, dari kita datang kepada Tuhan. Masih ada pengharapan buat kita semua. Jadi kalau buat mereka-mereka yang menyaksikan tayangan ini yang masih bisa mendengar karena ada orang lain sudah dipanggil pulang. Tapi kalau buat mereka, buat Anda yang masih menyaksikan ini, saya hanya mau katakan, ayo kita datang kepada Tuhan. Kalau ada yang kurang-kurang di masa lalu, ya kita bertobat. Lalu kita mulai beritakan kepada keluarga kita sendiri bahwa kita perlu Tuhan. Iya. Berarti paling tidak saya bisa simpulkan dari apa yang Bapak sampaikan. Yang pertama, keputusan. Ya kan Pak ya, keputusan pribadi kita untuk mau mengenal Tuhan dan tidak mau dikacaukan dengan segala situasi yang ada. Kemudian yang kedua, dari keputusan kita untuk mau mengenal Tuhan secara pribadi, terus juga kalau dia adalah kepala rumah tangga berarti dia membawa keluarganya juga kepada Tuhan, dan setelah itu perspektif kita baru dirubah gitu untuk melihat segala sesuatu yang ada. Berarti dengan kata lain sebenarnya Pak, akan terjadi sebuah kebangunan rohani yang dahsyat di dalam setiap rumah. Betul. Ketika semua keadaan sudah menghimpit manusia, yang saya lihat ada dua hal. Yang positif ya, dua hal yang positif. Ketika manusia terhimpit, yang pertama, manusia akan cari Tuhan. Yang kedua, kreativitas akan muncul dari situ. Itu dua hal yang positif yang bagus. Di luar orang stres dan lain-lain sebagainya tadi. Tapi saya melihat kalau orang itu betul-betul dengan keadaan terhimpit seperti ini, lalu dia mencari Tuhan, maka Tuhan datang kepada dia, menghibur dan memberi kekuatan, dan Tuhan akan memunculkan kreativitas pada orang itu, sehingga orang itu akan terluput dari kesusahan. Apa itu kreativitas itu? Misalnya begini, tadinya dia tidak pernah punya usaha yang lain, cuma satu usaha, tapi usaha itu kebetulan kena masalah sehingga turun, bahkan berhenti, Tuhan omset atau bahkan tutup. Tuhan kan adil bagi orang yang datang kepada Tuhan, bertobat, mulai datang kepada dia, maka Tuhan akan taruh kreativitas atas orang itu, sehingga orang itu tidak akan stuck, tidak akan stres, tapi akan ada Roh Kudus ajar untuk usaha baru lagi, akan mulai muncul lagi, dan benar-benar akhirnya potensi yang justru ada yang terpendam, yang tidak pernah dilihat, mulai bermunculan. Jadi saya selalu melihat dari sudut pandang isi hati Tuhan dalam hal ini. Dan kalau kita benar-benar melihatnya lewat sudut pandang Tuhan, kita adalah orang-orang yang semakin luar biasa. Ternyata Ayub pernah bersaksi begini, ketika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ketika ditekan, malah yang muncul adalah kemuliaan, yang muncul adalah kekayaan, yang muncul adalah kreativitas. Jadi itu harus kita lihat bahwa tidak mungkin kalau ada orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu Tuhan biarkan orang itu akhirnya berantakanlah rumah tangganya, berantakanlah anak-anaknya, berantakanlah usahanya. Tidak mungkin. Tapi saya tidak menghakimi orang-orang yang hancur, tapi saya hanya mau katakan begini, Tuhanku tidak pernah berdusta. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau dia firman Tuhan berkata,
firman Tuhan ya dan amin, maka firman Tuhan ya dan amin. Kalau dia berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, kata Mazmur 23, maka itu pun harus terjadi atas kita. Bahwa dia, He is my shepherd, I shall not lack. Dia adalah Tuhan dan aku tidak akan berkekurangan. Mari kita alami apa yang disaksikan oleh Mazmur Daud. Dan itu pasti juga terjadi atas kehidupan kita semua. Wow, dahsyat, dahsyat. Berarti segala sesuatu yang kita hadapi, termasuk di dalam situasi seperti ini yang sepertinya sangat sulit bagi sebagian atau sebagian kecil, sebagian besar orang, tetapi di situ sebenarnya ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada agenda Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan atas setiap rumah tangga, atas setiap keluarga. Nah, sebagai bisa dikatakan ini sebagai kesimpulan saja Pak dari semua yang Bapak jelaskan ini. Apa sebenarnya yang Tuhan mau nyatakan ketika semuanya ini diizinkan, yang Bapak bisa jabarkan kepada kami sebagai penutup dari perbincangan kita pada hari ini? Gimana? Iya. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dari segala yang terjadi saat ini yang Tuhan izinkan dengan pandemi yang ada? Kalau menurut Bapak apa? Sebagai satu kesimpulan itu Pak. Sebenarnya tujuan Tuhan yang utama dari sejak manusia jatuh dalam dosa adalah manusia kembali datang dan bergaul dengan Dia. Karena kita nih satu-satunya ciptaan dari seluruh ciptaan yang Dia ciptakan untuk supaya kita dapat bergaul dengan Sang Pencipta. The only creation created for the purpose to have a fellowship with the Creator is man. Satu-satunya ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri yang diberikan anugerah untuk dapat bergaul dengan Sang Pencipta adalah manusia. Malaikat itu tidak diciptakan untuk bergaul. Malaikat diciptakan untuk melayani, serving the Almighty God, tapi bukan fellowship with the Almighty God. Tapi kita diciptakan untuk bergaul. Jadi yang saya mau katakan, tujuan Tuhan itu tidak berubah sejak manusia jatuh dalam dosa. Tujuan Tuhan adalah dalam segala keadaan Tuhan mau manusia itu kembali dan bergaul dengan Dia. Dari bergaul dengan Dia tentu nanti ada keyakinan, ada iman muncul, dan akhirnya manusia dapat merasakan bahwa bersama dengan Tuhan itu tenang, aman, terlindungi, dan selalu tercukupi, tidak pernah berkekurangan. Itu dia. Berarti ini tentang kita sebenarnya, kita dengan Tuhan. Luar biasa. Tapi sebenarnya ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan ke Bapak, khususnya mengenai tentang berita-berita konspirasi di balik semuanya ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan itu Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan. Saya percaya pasti Bapak Ibu yang menantikan ini sangat, wah, konspirasi, apa itu konspirasi dengan pandemi ini. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Dan demikian program Prophetic Eyesight spesial kita kali ini. Selanjutnya kami mengajak Bapak Ibu yang melihat tayangan ini untuk jangan lupa subscribe dan juga share kembali kepada banyak orang, karena saya percaya apa yang kita bicarakan pada saat ini ataupun juga episode-episode yang sebelumnya ataupun juga program-program yang ada di YouTube Timothy Parengkuan Official ini pasti akan banyak memberkati. Jangan lupa juga untuk kunjungi website kami di restoration.org.id, karena di situ juga ada banyak artikel yang bisa membawa kita semakin mengenal Tuhan. Seperti yang tadi Pak Timi katakan, ini adalah hari-hari kita untuk mengenal Tuhan. Ini adalah hari-hari di mana Tuhan sebenarnya sedang menantikan kita ini. Sampai di sini program kami. Nantikan episode kami berikutnya masih tentang topik ini, dan sampai jumpa. God bless.